Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kembali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat. Mari sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan kembali mengizinkan kami dan memberikan waktu kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman yang pagi ini akan kami baca dan renungkan, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kami menjadi semakin pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan dan terus dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu di depan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Saudara, ada dua tipe orang yang ada di dunia ini di dalam menghadapi krisis kehidupan menurut Nabi Yeremia. Ada dua tipe orang. Tipe yang pertama, saudara, adalah mereka yang mengandalkan manusia. Dan tipe yang kedua adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Saudara, tipe yang pertama mereka yang mengandalkan manusia. Nah, orang-orang yang demikian, saudara, di dalam kitab Yeremia dikatakan, orang yang demikian ditegur keras oleh Tuhan. Ya, terkutuklah di dalam ayat yang kelima. Saudara, apa arti terkutuk di dalam ayat ini? Terkutuk di dalam ayat ini dapat diartikan hancur, dapat diartikan juga binasa, bisa juga diartikan ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi artinya saudara, ketika seseorang di dalam menghadapi kesulitan hidup, di dalam menghadapi pergumulan, tapi kemudian mengandalkan manusia, maka dia cepat atau lambat saudara akan hancur, akan binasa, dan akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, sehebat-hebatnya manusia, saya mau katakan kepada saudara bahwa mereka juga adalah orang-orang yang terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, ia tetap adalah manusia yang tidak bisa diandalkan oleh manusia yang lain. Saudara, dengan menganggap bahwa manusia dapat menyelesaikan masalah kita, sesungguhnya saudara, kita telah mengabaikan Tuhan atau menduakan Tuhan. Yeremia kemudian di dalam ayat yang ke-6 mengumpamakan orang yang mengandalkan manusia ini seperti semak bulus di padang belantara. Pertanyaannya saudara, seperti apa semak bulus di padang belantara itu? Saudara, semak bulus adalah semak yang sangat mengganggu tanaman petani, saudara. Semak bulus adalah tanaman yang tidak berguna, tumbuhan di tanah kering dan tidak bergizi. Tumbuhan ini juga tidak pernah tumbuh besar ataupun tinggi, saudara.
tumbuhan ini juga tidak pernah berbuah. Kalaupun tumbuhan ini berbunga, tidak ada orang yang akan menikmati keindahannya karena ia tumbuh di tanah yang tidak berpenghuni. Yang terakhir, ia tidak bertahan dan ia tidak mampu untuk bertahan hidup lama. Dan dia akan mengalami kesusahan untuk bertahan hidup itu. Dengan kata lain saudara, jika kita mengandalkan manusia, hidup kita akan seperti semak bulus di padang belantara. Kita akan berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan tidak ada lagi sisa energi pada diri kita untuk kemudian menghasilkan buah sukacita atau buah berkat bagi orang lain, apalagi buah Injil. Kita akan menghabiskan hidup untuk diri kita sendiri. Bahkan tidak ada sesuatu yang bisa kita pancarkan keluar dari kehidupan kita. Itulah orang yang mengandalkan manusia di dalam hidupnya ketika menghadapi pergumulan, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, tipe yang kedua. Dan tentu saja tipe yang kedua ini adalah tipe yang memang Tuhan mau kehendaki untuk kita perbuat, saudara. Adalah mereka yang mengandalkan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, mari kita membandingkan dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita juga harus percaya kepada Yesus. Tidak bisa kita hanya percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, orang yang demikian adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara kasih oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Alkitab menuliskan, Yeremia mencatat di dalam ayat yang ke-8, diberkatilah. Saudara, Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan ini seperti pohon yang subur, kuat, dan berbuah. Pertanyaannya saudara, mengapa pohon ini bisa bertumbuh subur, kuat, dan berbuah? Kenapa? Karena pohon itu mendapat aliran air yang cukup sepanjang tahun, sehingga tidak akan takut kekeringan pada musim kemarau. Pohon ini bisa subur, kuat, dan berbuah ternyata karena tanahnya gembur, sehingga akarnya itu dapat merambat ke tepi aliran air sehingga bertumbuh tinggi dan kuat. Ia juga tidak perlu bersusah payah untuk mencari air sehingga ada kelebihan energi untuk itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah dua tipe orang di dalam menghadapi krisis kehidupan, pergumulan hidup, dan kesulitan hidup. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepintaran sendiri, dan pada akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Tipe yang kedua, mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka hidup mereka akan diberkati oleh Tuhan dan akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semuanya. Pertanyaannya saudara, manakah yang menjadi tipe dari kita pada saat ini? Manakah dan di manakah posisi kita? Apakah kita adalah termasuk orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Saudara, saya ingin menutup khotbah saya hari ini dengan sebuah ilustrasi. Saudara, mempelajari sikap dan perilaku hidup binatang sangat menyenangkan, saudara. Saya melihat kupu-kupu, saya melihat kehidupan burung, kehidupan sapi, binatang, bahkan tumbuhan saya perhatikan, pisang saya perhatikan, dan lain sebagainya. Mempelajari sikap dan perilaku makhluk hidup itu, saudara, sangat menyenangkan sekali. Bukannya binatang buas, tetapi binatang yang kecil pun, saudara, itu kalau kita amati, saudara, kita bisa mendapatkan pelajaran penting dari binatang-binatang itu. Salah satu binatang yang hari ini saya mau katakan kepada saudara adalah ketika saya mengamati perilaku dari lebah, saudara. Dari apa yang saya baca, saudara, seekor lebah yang terjatuh ke dalam segelas kopi tidak akan bisa kembali terbang. Kenapa, saudara? Karena dia akan sibuk berputar-putar di
di sekeliling gelas sampai kemudian mati. Mengapa demikian, saudara? Karena ternyata lebah tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atas gelas itu. Lebah itu hanya berusaha mencari jalan keluar lewat pinggir gelas. Padahal jalan keluar tidak ada di sana. Semua jalan itu tertutup. Hanya satu jalan yang terbuka bagi dia adalah ketika dia harus melihat ke atas. Akibat ketidaksadaran lebah ini, saudara, untuk melihat jalan keluar di atasnya, maka lebah itu pun menemui ajalnya. Saudara, melalui ilustrasi ini mengingatkan kita, kadangkala kita pun bersikap seperti lebah yang berputar-putar mencari cara untuk melepaskan diri dari pergumulan hidup dan masalah yang kita hadapi. Kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita berharap kepada manusia lain yang menolong kita. Bahkan terkadang kita terjerumus dalam satu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lupa mengarahkan pandangan kita ke atas, ke arah di mana Tuhan bertakhta. Seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang sanggup memberikan jawaban, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan, Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar dalam segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Tidak peduli seberapapun berat, seberapa parah, seberapa sulit pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong kita dan memberi jalan keluar kepada kita. Saudara, mari kita pastikan hanya Yesus yang menjadi andalan kita dalam menjawab setiap permasalahan krisis hidup kita. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain di dunia ini yang mampu memberi pengharapan kepada manusia selain ada di dalam diri Yesus Kristus. Mari saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, siapa yang akan kita andalkan dalam hidup kita? Saya mau katakan, mari bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, mari kita bersama mulai hari ini terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bawa setiap persoalan pergumulan kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Seringkali Tuhan di dalam kami menghadapi krisis kehidupan, ketika kami menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup, seringkali kami lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan ego kami, lebih mengandalkan kepandaian dan kecanggihan akan dunia ini. Kami lupa tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, hari ini terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali, supaya dalam setiap kehidupan kami terus mengandalkan Engkau. Kami terus percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Kami percaya bahwa Engkau menyediakan jalan keluar terbaik bagi kami. Dan kami percaya bahwa apa yang Engkau akan berikan adalah hal yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan berkati seluruh jemaat saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Berkati mereka semua di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat beraktivitas. Amin.